wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Vinkara Flesiana, guru IPA di SMP Negeri 1 Merba Mataram, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Di sini saya akan berbagi video praktik baik yang telah saya lakukan yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Adapun cara untuk memetakan kebutuhan peserta didik yaitu dengan kesiapan belajar peserta didik atau readiness, minat peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, saya melakukan wawancara secara langsung. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam mengakomodasi kebutuhan peserta didik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk. Praktik baik ini berjudul meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi pencemaran lingkungan menggunakan model pembelajaran project-based learning. Guru dan peserta didik berdoa bersama lalu mengucapkan salam dan menanyakan kabar peserta didik. Tahu fenomena banjir yang ada di Indonesia? Menurut kalian, fenomena tersebut bisa terjadi karena apa? Sama plastik. Pelajaran kita hari ini yaitu untuk menjelaskan apa sih pengertian dari pencemaran, lalu mengamati sampah plastik yang banyak digunakan sebagai penyebab pencemaran lingkungan, lalu menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan, dan membuat produk untuk mengurangi limbah plastik dan mempresentasikannya di depan kelas. Berdasarkan hasil wawancara tentang kebutuhan peserta didik, saya memberikan materi sesuai dengan profil belajar peserta didik, yaitu gaya belajar audiovisual dengan memberikan materi melalui video pembelajaran, gaya belajar kinestetik dengan mengobservasi lingkungan sekitar, dan gaya belajar visual dengan membaca buku dalam mempelajari materi. Apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah plastik? Mengurangi pembuangan sampah di sungai. Ya, bisa. Terus Daur ulang. Ya, terus yang sana mendaur ulang sampah. Mendaur ulang sampah. Guru menyediakan LKPD bioplastik solusi untuk menangani pencemaran lingkungan sebagai salah satu acuan pembuatan bioplastik. Peserta didik mempelajari LKPD dan mengidentifikasi alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat bioplastik. Peserta didik diminta untuk menuliskan desain rencana proyek pembuatan bioplastik yang akan dibuat. Peserta didik ditugaskan untuk membuat bioplastik berdasarkan desain yang sudah disetujui oleh guru, dan aktivitas dari prosedur kerja didokumentasikan. Berikut adalah salah satu dokumentasi dalam proses pembuatan bioplastik. Peserta didik mempresentasikan hasil dari pembuatan bioplastik. Pembuatan bioplastik yang mudah dan murah dan menggunakan 4 bahan yang mudah dicari. 2. Penjemuran dan pengeringan lebih baik saat cuaca panas. 3. Saat meletakkan
yang sama pada tiap sisi. Terima kasih. Peserta didik diminta menyimpulkan hal-hal penting sebagaimana tujuan pembelajaran. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan sekarang mari kita bersama-sama untuk merefleksikan pembelajaran atau poin-poin yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini ya, melalui smiley face ya, dalam evaluasi pembelajaran. Kalian tandai tentang ketertarikan kalian dalam belajar hari ini. Harapannya, hasil karya peserta didik akan memberi dampak positif langsung pada lingkungannya, sehingga dapat membuat inovasi baru sebagai usaha untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dari mempelajari pencemaran lingkungan, para peserta didik sudah mulai membiasakan untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah, yaitu dengan membawa botol minum sendiri, memanfaatkan kotak bekal makanan untuk membungkus makanan, serta membawa tas ramah lingkungan untuk membawa buku-buku pelajaran. Dampak dari aksi langkah-langkah yang telah dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning dapat membuat peserta didik lebih bersemangat, tidak bosan, dan terlihat aktif saat diskusi secara berkelompok dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD yang telah diberikan oleh guru dengan menerapkan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Dan peserta didik mengalami perubahan tingkah laku setelah dilakukannya proses pembelajaran ini. Demikian video praktik baik yang telah saya lakukan di SMP Negeri 1 Merbo Mataram. Mohon kiranya dapat memberikan masukan dan saran karena dapat berguna untuk memperbaiki pembelajaran saya di kemudian hari. Dan semoga video praktik baik ini dapat menginspirasi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.